Pagi ini, saya melangkah ke sekolah dengan satu tekad, membawa perubahan kecil yang bermakna di ruang kelas saya. Sebagai guru IPS di SMP Negeri 1 Weru, saya percaya bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya soal nilai di rapor, tetapi tentang bagaimana anak-anak memahami peran mereka dalam kehidupan nyata. Tentang bagaimana mereka melihat alam dan menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai manusia. Perjalanan praktik baik ini saya mulai dari satu kegelisahan. Saya sering melihat murid-murid saya begitu akrab dengan teknologi, tetapi kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka tahu banyak hal dari internet, tapi tidak sadar bahwa air yang mereka pakai setiap hari, tanah tempat mereka berpijak, dan udara yang mereka hirup, semuanya adalah sumber daya alam yang terbatas. Saya bertanya dalam hati, apa yang bisa saya lakukan agar mereka benar-benar peduli dan paham bahwa alam ini harus dijaga? Dari pertanyaan itu, saya mulai melakukan asesmen diagnostik. Saya ingin memahami kemampuan awal murid, baik secara kognitif maupun sikap mereka terhadap isu lingkungan. Hasil asesmen menunjukkan bahwa banyak murid belum memahami hubungan antara tindakan manusia dan dampaknya terhadap sumber daya alam. Ada yang beranggapan bahwa menjaga alam adalah tugas pemerintah saja. Ada pula yang belum melihat peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga sosial yang berpengaruh dalam mengelola sumber daya alam. Hasil ini menjadi titik awal saya merancang pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran berbasis masalah dengan tema peran lembaga sosial keluarga dan pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Saya ingin pembelajaran ini menggerakkan murid untuk berpikir, berkolaborasi, dan menemukan solusi. Bukan hanya belajar teori tentang lembaga sosial, tetapi merasakannya dalam kehidupan mereka sendiri. Langkah pertama, saya menghadirkan masalah nyata yang dekat dengan mereka. Saya putarkan video pendek tentang pembakaran hutan, pembukaan lahan, pembalakan liar, penangkapan ikan secara brutal, penambangan berlebihan, dan gambar dampak kerusakan alam, kerusakan hutan, sungai yang tercemar, banjir area tambang, kerusakan tanah, dan punahnya hewan dan tumbuhan. Setelah menonton video dan gambar, saya bertanya, siapa yang seharusnya menjaga alam agar tetap lestari? Hening sejenak, lalu satu siswa menjawab, keluarga Bu, tapi sekolah juga harus mengajarkan. Jawaban sederhana itu menjadi pemantik semangat saya. Saya bagi mereka ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama meneliti peran keluarga dalam menjaga sumber daya alam, sementara kelompok kedua mendalami peran lembaga pendidikan. Tugas mereka bukan sekedar mencari jawaban di buku dan internet, tetapi mengamati kehidupan nyata di sekitar mereka. Mereka saya arahkan untuk mewawancarai orang tua, guru, dan warga sekitar. Salah satu kelompok menulis laporan tentang ibunya yang memanfaatkan sisa sayuran menjadi pupuk kompos. Ada juga yang bercerita bagaimana ayahnya mulai menghemat air dengan menampung air hujan untuk menyiram tanaman. Di sisi lain, kelompok pendidikan menelusuri bagaimana sekolah kami berperan, mulai dari program Adiwiyata, kegiatan Jumat Bersih, program lingkungan hidup, hingga pelatihan literasi lingkungan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dari kegiatan ini, mereka menemukan bahwa keluarga dan sekolah adalah dua lembaga sosial yang saling melengkapi dalam menanamkan nilai cinta lingkungan. Selanjutnya, mereka saya ajak merancang proyek aksi nyata. Saya beri nama kegiatan ini Gerakan Kecil Dampak Besar. Melalui proyek ini, setiap kelompok diminta membuat karya nyata yang menunjukkan bagaimana keluarga dan sekolah bisa bekerja sama dalam menjaga sumber daya alam. Ada yang membuat video hemat energi di lingkungan rumah, ada yang membuat video edukasi keluarga sadar kebersihan lingkungan, dan ada juga
yang membuat taman mini di sekolah sebagai simbol kepedulian sekolah terhadap lingkungan. Saya masih ingat betul, di salah satu kelompok, ada seorang siswa yang awalnya pasif. Tapi saat proyek ini berlangsung, dia tampil sebagai pemimpin kelompok. Dia berkata, "Bu, ternyata menjaga alam itu bisa dimulai dari rumah kita sendiri." Kalimat itu menegaskan bahwa pembelajaran bukan hanya tentang teori, tapi tentang kesadaran dan pengalaman pribadi. Puncak kegiatan kami adalah peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kepedulian terhadap sumber daya alam. Sebuah ajang di mana murid menampilkan hasil proyek mereka di depan guru, teman, dan orang tua. Salah satu siswa berkata, "Bu, kegiatan ini membuat kami di rumah jadi lebih sadar untuk bijak menggunakan air dan listrik." Saya tersenyum. Inilah bukti bahwa pembelajaran bisa menembus batas ruang kelas, mengalir dari sekolah ke rumah, dari anak ke orang tua, dan kembali lagi sebagai budaya baru yang lebih sadar lingkungan. Setelah proyek selesai, saya ajak murid melakukan refleksi membuat peta konsep. Dengan kertas, mereka menuliskan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang akan dilanjutkan. Seorang siswa menulis di kertas, "Saya ingin terus menghemat sumber daya alam agar bisa terus dinikmati." Sementara di kertas lainnya ada tulisan, "Boros energi, hidupnya akan merugi." Refleksi sederhana itu memberi saya pelajaran besar, bahwa pembelajaran yang bermakna selalu berawal dari pengalaman nyata dan melibatkan semua pihak. Sebagai guru, saya juga belajar banyak dari praktek ini. Saya menyadari bahwa peran saya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial. Saya membagikan hasil praktek baik ini kepada rekan sejawat dalam komunitas belajar guru. Mereka memberikan tanggapan positif dan ingin menerapkan kegiatan serupa di mata pelajaran lain. Seorang guru berkata, "Pembelajaranmu inspiratif karena murid bukan hanya belajar konsep lembaga sosial, tapi juga mempraktikkan nilai-nilai yang nyata." Dari proses ini, saya belajar bahwa pendidikan sejati adalah tentang menghubungkan nilai pengetahuan dan tindakan. Keluarga menjadi ruang pertama bagi anak menanamkan kebiasaan baik. Sekolah memperkuatnya dengan ilmu dan pembiasaan positif. Jika keduanya berjalan seiring, maka akan lahir generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kini, setiap kali saya melihat murid menanam dan merawat pohon di halaman sekolah, menghemat air, mematikan listrik, serta peduli terhadap alam, saya tahu benih kesadaran itu telah tumbuh, bukan karena perintah, tapi karena kesadaran. Saya percaya praktek kecil ini akan terus bergema, dari keluarga ke sekolah, dari sekolah ke masyarakat, karena menjaga alam bukan sekadar pelajaran, tetapi warisan nilai yang harus dijaga bersama. Setiap langkah kecil di ruang kelas, setiap percakapan hangat antara guru, murid, dan keluarga, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang membentuk karakter bangsa. Saya percaya, perubahan tidak harus besar untuk berarti. Cukup satu tindakan nyata yang terus dilakukan dengan hati. Dan dari sanalah, pendidikan menemukan maknanya yang sejati. Membentuk manusia yang berpikir, berperasaan, dan berkehendak untuk kebaikan.